Pak Iksan, Intan, Pak Jamaluddin. Salam Pak Mbak. Jamal, terima kasih. Sore, Pak. Sore, Pak Jamal. Ya, Pak. Untuk selanjutnya saya ini kali ya, serahkan ke Pak Jamal ya. Pak Jamal dari LPPM ya Pak Jamal. Salam kenal Pak Jamal. Iya, Pak. Salam kenal juga, Pak Ibrahim. Ya, betul. Siap. Pak Samuel, selamat bergabung. Izin informasi Pak Jamal, saya pikir Pak Samuel, rekan dari dosen Fakultas Hukum juga sudah bergabung. Kemudian perwakilan mahasiswa juga sepertinya sudah memenuhi target. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jamal. Oke. Ini berapa kelompok, Pak? Bapak doang atau? Saya dengan Pak Samuel, Pak. Ada dua, Pak. Oh, satu kelompok. Beda Oh, kelompok. dua kelompok. Oke. Dua kelompok. Ya Pak Samuel. Oke. Kita mulai kali ya, Bapak Ibu ya? Vi, direkam, Vi. Ya, jangan lupa direkam, soalnya buat diupload di Sintias. Seperti saya pastikan lagi. Vi, dipastikan ya, ada hostnya ini. Dibantu direkam nih. Pak Samuel dibantu bisa manual juga Pak Samuel untuk antisipasi Pak Samuel. Kalau ada media yang lain Pak Samuel. Ya, kebetulan nih kan Tidak ada ya. memang sudah lama Bang kita ini. Jadi lagi belajar lagi nih. Informasi Pak Jamal dan Pak Samuel untuk rekaman aman. Untuk rekaman aman informasi. Oh, aman. Alhamdulillah. Aman. Saya lagi cari rekodnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Kita mulai berarti ya, boleh? Mungkin bisa mulai dari Bang Ibrahim dulu mungkin. Atau? Iya, boleh. Saya masih belajar dulu nih. Saya udah banyak lupa. Gimana cara mau? Izin Pak Ibrahim, Pak Samuel, untuk mengamankan rekamannya. Kita mulai mungkin ya Bapak Ibu, karena juga waktu udah sore. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ibrahim selaku dosen di S1 Hukum ya, dan tim PKM-nya. Yang saya hormati juga Pak Samuel beserta tim PKM-nya, serta yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di program studi hukum Universitas Pamulang. Alhamdulillah, puji syukur pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat hebat sekali, yaitu nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertatap maya dalam ruang Zoom ini dalam rangka melaksanakan senantias, artinya seminar bersama untuk hasil PKM atau penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, saya Jamaluddin selaku perwakilan dari LPPM Unpam yang akan memantau ataupun yang akan menemani Bapak Ibu dalam pada saat mempresentasikan hasil PKM ataupun penelitiannya. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada sosok Baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, di sore hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruang Zoom ini untuk sama-sama kita mendengarkan ataupun memperhatikan
persentase dari hasil PKM yang sudah dilakukan oleh Pak Ibrahim dan Pak Samuel beserta tim. Untuk informasi awal saja mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa terkait dengan diseminasi, ini merupakan suatu kewajiban bagi dosen untuk menyebarluaskan informasi terkait masalah hasil PKM ataupun penelitiannya. Saya yakin Bapak Ibu dan tim sudah melaksanakan PKM di tempat mitra masing-masing dan tentunya sudah memberikan kontribusi yang besar, paling tidak bisa memberikan solusi lah untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra Bapak Ibu. Nah, diseminasi ini sebenarnya kita hanya menyampaikan ataupun menginformasikan kepada masyarakat ataupun kepada mitra bahwa ini loh hasil PKM kita, ini loh hasil penelitian kita. Sehingga akan berdampak kepada terkait masalah pemberian solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra ataupun di tempat PKM ataupun penelitian Bapak Ibu. Jadi di sore hari ini tadi Pak Ibrahim dan Pak Samuel mohon izin nanti untuk bersedia untuk mempresentasikan hasil PKM ataupun penelitiannya. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Artinya dengan adanya diseminasi, kepekaan Bapak Ibu dosen dengan menyebarluaskan informasi hasil PKM penelitian ini sudah menjadi kewajiban. Karena biar gimana pun sesuai dengan format di Sintias kita di internal Unpam, kalau tidak diseminasi maka kita tidak bisa melaksanakan laporan akhir penelitian ataupun PKM. Sebagai informasi tambahan aja, untuk laporan akhir PKM dan penelitian Bapak Ibu, kita sudah perpanjang sampai tanggal 15. Artinya Alhamdulillah, makasih Pak Jamal. Ya, dengan waktu kurang lebih tinggal 5 hari atau 6 hari lagi, kita masih punya kesempatan untuk melaporkan hasil PKM ataupun penelitian. Dan nanti kalau misalnya sudah selesai acara ini, rekamannya nanti tinggal langsung Bapak Ibu upload saja di Sintiasnya. Habis itu nanti kita akan verifikasi dan Bapak Ibu bisa langsung upload di laporan akhirnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada saat diseminasi nanti, mungkin yang pertama Pak Ibrahim kali ya, atau tim yang mewakili untuk menjelaskan ataupun memaparkan hasil PKM dan penelitiannya. Dan tentunya teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang bergabung di sini, sekiranya ada yang mau ditanyakan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim ataupun Pak Samuel nanti, boleh sama-sama kita diskusikan. Ini semua demi kebaikan dan kontribusi kita kepada mitra itu nanti kan gitu. Artinya kita sebagai dosen kan PKM atau penelitian itu kan, kalau PKM itu kan kita bisa sebisa mungkin memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh si mitra kita kan gitu. Nah, begitupun dengan penelitian. Ketika kita melaksanakan penelitian, paling tidak hasil penelitian kita itu bisa menjadi rujukan tempat penelitian Bapak Ibu supaya bisa dijadikan mungkin rujukan supaya perusahaan tersebut bisa berkembang dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh kita semuanya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar awal dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Kepedulian terhadap diseminasi ini sudah semakin baik terhadap kita semuanya. Sehingga tuntutan kita memang untuk menyebarluaskan informasi hasil PKM dan penelitian itu memang harus kita gelorakan gitu. Nah, itu mungkin dari saya Pak Ibrahim dan Pak Samuel. Untuk lebih seterusnya mungkin kita akan langsung aja ya ke sesi presentasi hasil PKM atau penelitian. Boleh kepada Pak Ibrahim dan tim atau sekretariat yang wakili boleh dipersiapkan hasil PKM atau penelitiannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin telah memberikan kesempatan. Pertama, kesempatan untuk dilakukan diseminasi melalui forum yang saat ini kita laksanakan. Yang kedua, terima kasih sudah berkenan memberi kesempatan saya untuk berbicara dalam forum yang baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك هم رفيقا. Amma ba'd, teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, ada Pak Iksan, ada Upi, ada Risma, ada Yanti, dan tidak dapat saya sebut satu persatu yang lainnya, terkhusus untuk Bapak Samuel dan Jamaluddin yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh bagian LPPM, yaitu Pak Jamaluddin, terkait mengenai kewajiban dosen. Jadi bukan hanya teman mahasiswa yang disibukkan berjibaku dengan dunia akademik, namun juga salah satu tugas dosen, ya Tridharma Perguruan Tinggi, ya salah satunya yang sudah kami laksanakan, ya saya dengan Bapak Notaris Muhammad Ali, ya beliau, ya saya kelewat Pak karena tidak memberitahu, tapi kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua dalam pelaksanaan PKM ini yang sudah terlaksana, alhamdulillah. Namun satu, ya Tridharma Perguruan Tinggi itu selain pelaksanaan PKM, penelitian dan proses belajar mengajar yang biasa dilakukan di kelas. Jadi dosen itu teman-teman mahasiswa bukan hanya sibuk mengajar. Mungkin salah satu elemen aspek mengajar itu di antara yang paling rutin, yang paling mudah mungkin di antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun demikian tentunya kita jadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas para dosen yang mampu kemudian menularkan semangat, greget keilmuan, khazanah keilmuan itu pada teman-teman aktivitas civitas akademika, Fakultas Hukum Universitas Pamulang khususnya dan umumnya adalah masyarakat. Baik, perlu saya sosialisasikan, saya sampaikan terlebih dahulu ke teman-teman sebelum saya sampaikan hasil penelitian pengabdian pada masyarakat itu. Kami bekerja berdasarkan surat perjanjian kontrak pengabdian kepada masyarakat antara saya selaku dosen dengan bagian LPPM, ya dalam hal ini Pak Susanto, ya. Kemudian atas dasar perjanjian kontrak ini kami dapat surat tugas, ya. Dasar surat tugas inilah kami melakukan pengabdian masyarakat yang bertempat di Sekolah SMA Islam Harapan Ibu. Nah, ini sebagai buktinya Pak Jamaluddin, implementasi di bidang pengabdian kepada masyarakat, di mana ditandatangani dan memang kami ketemu langsung dengan kepala sekolahnya, Ibu Haja Triyulinda Narayanti SSI MM, SMA Islam Harapan Ibu yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kalau dulu kita sibuk PKM itu di kelurahan, maka kampus dalam hal ini secara serentak diadakan di SMA, ya. Ini bagian sosialisasi hukum dan sekaligus sosialisasi memberikan alternatif perguruan tinggi sebagai alternatif tingkat pendidikan lanjut setelah SMA. Ini daftar hadir juga yang menunjukkan bahwa kami memang real telah melakukan pelatihan. Di samping itu ada dokumen-dokumen yang lainnya yang tidak dapat saya sampaikan, termasuk ini ada piagam penghargaan, ya. Ini harus LPPM satunya ya Pak Jamal, ya. Dikasih LPPM nanti pas saat pemberian laporan. Baik teman-teman, saya melihat bahwa tema yang saya sampaikan kan terkait pengenalan hukum kepada generasi Z. Ini penting saya sampaikan ke kader, ya, ke generasi Z, ya, di mana saat ini diharapkan, saya punya mimpi bagaimana terciptanya masyarakat sadar hukum. Maka bukan hanya pada anak-anak fakultas hukum yang kita didik di bangku kuliah, namun juga di SMA. Saya punya sebuah mimpi atau rencana, sebuah schedule PKM itu dilakukan secara berkelanjutan. Saya mulai dari yang baru saja saya laksanakan di
SMA Islam Harapan Ibu Pondok Pinang Jakarta Selatan dengan tema umum terlebih dahulu, yaitu pengenalan hukum pada generasi Z. Di PKM-PKM selanjutnya saya akan membumikan, akan mengembangkan, akan memperinci bagaimana pengenalan hukum kepada generasi Z, misalkan terkait aspek bullying, ya kan, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bullying. Terus terkait mengenai medsos, media sosial, terkait undang-undang informasi transaksi elektronik yang bijak, yang efektif, yang aman dari jerat hukum penggunaannya. Kemudian misalkan terkait pelecehan seksual, terkait misalkan juga mengenai nanti pengenalan hukum terkait masalah narkotika, ya kan, anti narkotika atau anti radikalisme, terorisme, misalkan seperti itu, yang semuanya dalam bingkai wacana pemahaman hukum untuk generasi Z sasaran saya, karena ini adalah tunas bangsa, kader generasi yang menunjukkan baik tidaknya sebuah bangsa. Baik, saya telah memberikan pemahaman secara mendasar terkait makna hukum secara etimologi maupun terminologi dalam PKM saya yang pertama. Kalau kita suguhkan, kita hadirkan pengertian hukum menurut para pakar, para ahli, para filosof, ya, di mana ada 100, 500, bahkan mungkin ribuan kalau kita mau himpun satu pengertian dengan pengertian yang lainnya, kecenderungannya bertolak belakang. Penekanannya lebih ke hukum positif, bahkan mungkin lebih ke hukum perdata. Tapi hukum itu sendiri bagaimana kita mampu menjinakkan, menaklukkan agar mudah dipahami. Contoh misalkan, apa itu politik? Politik ya teknik, cara bagaimana kita mempengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu kurang lebih menurut Miriam Budiarjo. Bicara agama, bicara mengenai kebenaran nalar dan wahyu. Gitu. Ada keterlibatan wahyu, bukan hanya nalar murni. Kalau nalar murni itu lebih kepada sebuah ideologi atau aliran filsafat. Misalkan ekonomi bicara mengenai kebutuhan yang tidak terbatas, namun kondisi yang terbatas. Jadi saya coba menyuguhkan, menyederhanakan makna hukum dalam tataran remaja, masyarakat remaja dalam hal ini yang duduk di SMA, bahwa hukum tidak serumit itu. Tidak seperti yang digambarkan oleh Van Oppeldorn, Hans Kelsen, Immanuel Kant, Utrecht, atau tokoh-tokoh filosof lainnya yang kecenderungannya bertolak belakang. Kenapa? Ya karena satu sama lain pemikiran itu dipengaruhi oleh faktor sosiogeografis, latar belakang pendidikan yang berbeda, maka lahirlah sebuah pengertian yang berbeda. Namun di antara perbedaan itu kita harus mampu menjinakkan, menaklukkan esensi apa itu hukum. Salah satu pendekatan yang saya sampaikan selain pendekatan secara etimologi, secara bahasa, juga secara terminologi, secara istilah. Dari situ saya kemudian menyederhanakan bahwa hukum itu, pengertian itu semangatnya adalah untuk memudahkan, untuk menyederhanakan, dari tidak diketahui menjadi diketahui, dari kurang diketahui menjadi diketahui. Jadi hukum itu tidak serta-merta seperti yang disampaikan oleh para ahli. Hukum itu adalah undang-undang. Hukum itu dilihat produknya adalah perjanjian. Hukum itu dilihat produknya, Anda tahu di suatu kelas itu kan ada tata tertib tuh. Saya sampaikan seperti itu di PKM itu. Itulah hukum yang tumbuh, yang berkembang, yang hadir di tengah masyarakat. Anda ada kesepakatan, Anda menerima kwitansi, Anda menerima sebuah processing order, di mana terkait apapun yang ada dispute, kepentingan, hak dan kewajiban para pihak, itulah hukum dilihat dari objeknya itu. Jadi hukum tidak melulu secara konseptual, abstrak gitu. Tapi kita temukan ketika ada tukang bakso, kita membeli bakso, transaksi itu, itulah hukum gitu. Itu sesederhana itu dilihat hukum berdasarkan produknya. Baru ketika dipahami bahwa hukum itu menyangkut mengenai adanya ketimpangan, adanya klaim kepemilikan, hak dan kewajiban, disitulah hukum baru
Eh, maaf, di saya videonya berhenti, Pak. Apa Suara Pak itu Ibrahim. hukum? Salah satu yang saya kutip adalah pendapat mengenai Cicero, ya. Tullius Cicero, nama lengkapnya, seorang advokat ternama, mungkin advokat pertama di dunia, ya. Kalau di Indonesia itu Tuan Besar apa Mangkusumo, apa Tuan Besar, ya, dari Brebes, ya. Maka kalau di dunia itu dikenal Marcus Tullius Cicero, kebangsaan Romawi, seorang negarawan. Terakhir dia meninggalnya tragis, dikejar, dibunuh, ya. Dia seorang negarawan, bukan hanya dia negarawan, ayahnya sampai kakeknya adalah orang besar di kebangsaan di Romawi. Dia mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, hukum di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman sederhana, siapapun bisa menemukan, mendapatkannya. Namun lebih dari itu, kalau kita telisik, kalau kita kaji, kalau kita renungkan kembali, makna ubi societas ibius itu tidak sebatas itu. Makna ubi societas ibius itu adalah bukanlah sebuah masyarakat akibat dari adanya hukum, tapi ada permasalahan, konflik, ada dispute antara hak dan kewajiban di tengah masyarakat, itulah yang menyebabkan lahirnya hukum. Jadi bukan masyarakatnya, tapi ada konflik di tengah masyarakatnya. Karena konflik itu kan, masyarakat itu kan plural. Semakin masyarakat heterogen, semakin masyarakat plural, maka tingkat potensi peluang konflik semakin tinggi. Maka itulah yang mendasari hukum itu kenapa harus lahir, kenapa harus muncul gitu. Bukan pada masyarakatnya. Sehingga secara konseptual dimungkinkan ada masyarakat tanpa ada hukum, sepanjang masyarakatnya adalah masyarakat yang sadar hukum, masyarakat yang mampu memahami, membela kepentingan satu dengan yang lainnya. Saya adalah pribadi di luar Anda adalah pribadi saya yang berada di luar, satu sama lain saling mensupport, maka tidak diperlukan lagi adanya hukum. Salah satu teorinya Plato mengatakan dengan negara idealnya akar mula lahirnya sebuah konflik, adanya peperangan, ya karena ego berangkatnya. Kepentingan saya, kamu, katanya Plato, hilangkan kata saya, kata kamu, milik saya, milik kamu hilangkan. Yang ada milik kita, pulpen kita, sepeda kita, ya, makanan kita, istri, suami kita, itu yang disampaikan sebuah pendekatan. Dari situ mungkin lahirnya sebuah paham komunisme, sosialis gitu kan, yang mendeklar bahwa tidak ada kepemilikan pribadi. Mungkin ini yang cikal bakal lahirnya aliran komunis, karena walau bagaimanapun sebuah teori itu adalah hal yang terbaik di masanya, sebuah tawaran. Jadi teman-teman, sekali lagi, setelah kita kaji secara filosofis yang saya kutip menurut Tullius Cicero tadi secara singkat, dapatlah kita memahami hakikat dari hukum adalah ketika ada konflik, ketika ada sengketa hak dan kewajiban, ketika ada masalah. Anda, teman-teman, mau menyebutnya apa? Masalah, dispute, konflik, sengketa, apapun itu. Pokoknya yang kepemilikan hak pribadinya itu terancam. Ada pihak lain yang berupaya mengancam. Gitu. Itu baru di situ lahirnya hukum. Nanti diskusi lebih lanjutnya, dahulu mana perbuatan dengan aturan. Legisme menyatakan bahwa aturan terlebih dahulu, tapi bagi kelompok yang lain bukan. Perbuatanlah yang terlebih dahulu muncul dibandingkan sebuah aturan. Nanti kayak telur dengan ayam, duluan mana. Secara kajian hukum selesai, secara material ya perbuatan dulu, ya. Secara formilnya ya hukum dulu, gitu kan. Kalau kajian secara hukum. Itu secara singkat gambaran bagaimana saya memperkenalkan, mendudukkan hukum di tengah masyarakat, khususnya di generasi remaja, bahwa hukum tidak serumit yang dibayangkan. Ada aspek yang rumit secara filosofisnya, diantaranya saya kutip tadi. Tapi yang kita temukan dalam keseharian itu ketika kita transaksi beli bakso, kita transaksi beli sesuatu, disitulah terjadinya hukum, gitu. Adanya peralihan hak, adanya kewajiban, adanya hak dan kewajiban, disitulah hukum lahir. Adanya undang-undang, tata tertib, adanya SOP, adanya kwitansi, itulah hukum dalam kehidupan sehari. Dilihat dari objeknya, tidak sekedar secara formil dalam bentuk aturan atau undang-undang. Saya pikir itu sebuah pengantar diskusi, sebuah desiminasi dari PKM. Semoga bisa kembali, teman-teman tidak rugi lah, mudah-mudahan punya gambaran
punya apa namanya greget, punya apa, dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya pikir seperti itu. Mohon maaf apabila tidak tersusun rapi apa yang saya sampaikan. Satu dan lain hal, ini sebetulnya acara kebijaksanaan, ya kan. Ya, kami ucapkan banyak support dan terima kasih atas difasilitasinya oleh LPPM, dalam hal ini PKM. Kami sudah dinyatakan selesai, dan ini adalah bagian sosialisasi, diseminasi dari PKM. Akhirul kalam, wallahu a'lam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibrahim dan tim yang sudah memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang alhamdulillah tadi kita semesta dengarkan bersama bahwa Pak Ibrahim sudah menjelaskan ataupun menginformasikan hasil dari pengabdian kepada masyarakatnya. Boleh teman-teman mahasiswa, kita batasi aja mungkin diskusi untuk tanya jawabnya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh 2 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari mitra yang lain, dari Pak Samuel ataupun Bapak Ibu dosen yang lain. Dari saya mungkin Bang Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibrahim, selama ini itu melaksanakan PKM itu di instansi-instansi pemerintah. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan... Maaf, suara kurang jelas, Pak. Oh, suaranya kurang jelas? Iya. Iya. Agak jauh suaranya. Oh, gitu. Pak, sebentar. Assalamualaikum, bagaimana sekarang, Pak? Masih sama. Boleh. Assalamualaikum, bagaimana sekarang? Ya, udah lumayan, Pak. Ya, maklum Pak, biasanya kita di panggung hiburan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami, Bang Ibrahim, mohon petunjuk Bang, karena selama ini kan kita melaksanakan kegiatan PKM itu di instansi-instansi pemerintah, sementara kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKM itu di sekolah, yang notabene justru para pesertanya adalah mereka yang usianya usia remaja. Biasanya yang Abang alami di dalam pelaksanaan PKM itu pertanyaan-pertanyaan apa dalam metode interaktif di sana, pertanyaan-pertanyaan apa yang disampaikan kepada kelompok Bang Ibrahim dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ditanggapi, Pak Jamal. Ya, langsung aja Pak. Langsung aja Pak, biar. Pak Samuel, terima kasih. Aduh, ini yang bertanya Pak Dr. Samuel. Baik Pak, sekedar sharing. Betul Pak, sebetulnya pertanyaan Pak Samuel itu sama Pak, ya kan? Kami juga belum pada tahap kesimpulan karena ini adalah PKM pertama yang pertama ini Pak. Iya, sekali lagi, seingat saya ini adalah PKM pertama yang pelaksanaannya adalah di SMA. Sebelumnya saya ingat betul dilakukan di Kelurahan Pondok Cabe saya waktu itu. Iya, jadi betul Pak, apa yang Bapak pertanyaan Bapak Samuel itu mengingatkan kembali saya terhadap pelaksanaan PKM yang kemarin. Yang lagi seneng viral itu Pak terkait mengenai ITE Pak, informasi transaksi elektronik terkait mengenai memfoto, mengupload, bagaimana aspek hukumnya gitu Pak. Jadi teman-teman itu saya melihat Pak ada 2 Pak. Yang pertama terlalu khawatir, takut, tidak berani mendokumentasikan, mengambil foto di public area. Yang satunya lagi ada kecenderungan latah. Ada 2 itu sih Pak. Jadi dari fenomena yang saya tangkap itu ada 2 itu. Satu sisi
ada penanya yang cukup aktif waktu itu difasilitasi oleh kepala sekolah ya, cukup aktif terkait mengenai fenomena pengambilan foto di public area, Pak. Nah, kurang lebih seperti itulah permasalahan yang saya tangkap. Saya kasih motivasi, support, dan pandangan hukum saya terkait pemahaman saya terkait informasi transaksi elektronik. Sepanjang itu adalah fakta, sepanjang foto gambar itu fakta, dan terjadi di area umum, itu sah-sah saja untuk mendokumentasikan, untuk memfoto. Problem yang muncul itu kan ketika mempublish di medsos yang sekiranya semua orang bisa mengaksesnya, kemudian ada tafsir, ada penjelasan yang menyatakan di luar dari fakta yang sebenarnya. Di situ baru ada celah hukum. Namun sepanjang foto, video dari pihak yang mana tidak keberatan, kemudian di-share secara japri di dokumen pribadi untuk pengamanan, misalkan untuk dokumentasi, saya pikir itu aman, tidak kena jerat pasal ITE pasal 27, bukan itu yang dimaksud, kecuali di area umum. Saya melihatnya waktu itu lebih ke ITE-nya, Pak. Dari situlah saya terinspirasi. Kemudian bagaimana pengenalan hukum terkait lebih spesifik hukum medsos, informasi transaksi elektronik, pengenalan hukum terkait mengenai bully, itu kan, bullying. Itu Pak yang saya ingat dan saya tangkap Pak Samuel, ya zaman now Pak Samuel, generasi Z itu semua orang tidak lepas dari HP dan bagaimana dia bisa menggunakan memanfaatkan HP aman dari jerat hukum. Itu yang saya tangkap. Kalau Pak Samuel bagaimana? Itu nanti kita sharing itu Pak. Itu kurang lebih tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Siap. Hampir sama sebetulnya. Yang dialami hampir sama. Oh gitu. Iya, hampir sama. Baik. Siap. Terima kasih, Pak Jamal. Cukup dari saya. Pak Rohman. Abdurrahman, Rahmana. Marcel. Mana, Pak? Pak Jamal. Pak Ada Jamal, lagi Bapak? Assalamualaikum. Pak Rahman, Sudah silakan, cukup? Pak. Ya, sudah, Pak. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang ingin sekedar Ya. tidak hanya bertanya, mungkin ingin berbagi juga Oke, dengan Pak dari Ibrahim. teman-teman mahasiswa, jika ada yang mau Kebetulan. ditanyakan kepada Pak Ibrahim tentang Ya, PKM-nya. Marcel mau ngeritik, mau ngasih masukan, silakan. Mana Silakan, Marcel? Mas Marcel. Tenang Marcel, sekarang sumber air sudah dekat. Tidak ada berarti ya. Yanti jutek, nggak jutek kok. Oke, jika Iya. tidak ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum. Atau mungkin lagi malu-malu kali teman-teman mahasiswa ya. Boleh dititip dulu di kolom chat nanti Itu, kalau misalnya ada yang menyapa itu Pak Jamal? Ada yang Pak menyapa Jamal. barusan tuh, ada yang assalamualaikum. Yanti jutek silakan, jangan jutek-jutek ya. Yang kalem gitu, silakan. Rekaman pastiin. Assalamualaikum, moderator. Waalaikumsalam. Moderator ada yang minta izin masuk? Moderator, saya dekat Pak Iksan, moderator, Pak Iksan. Oh, Masya Allah. Pak Iksan. Iya, Pak Ibrahim. Masya Allah. Ya, terima kasih atas materinya. Tadi saya sudah dengar sepintas tentang pengabdian kepada masyarakat PKN. Ya, yang saya tanyakan ini Pak Ibrahim, pengabdian kepada masyarakat kita sebagai khususnya saya nih sebagai mahasiswa hukum nih Pak Ibrahim ya. Khususnya untuk di lingkungan terkecil dulu lah. Nah, pengabdian kita sebagai mahasiswa hukum atau sebagai nanti suatu kita sebagai aparat penegak hukum tentang kasus yang ramai ini Pak Ibrahim, tentang kasus pinjol. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya pinjol ini kan sudah mewabah nih Pak Ibrahim di lingkungan masyarakat kita gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum
untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk membantu mereka gitu Pak Ibrahim. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal izin menanggapinya, Pak Jamal. Ya, silakan Pak. Baik, Sayyid Ihsan, Pak Ihsan, Masya Allah, Tabarakallah, syukran katsir ala soalikum. Pak Ihsan ini penyusup mahasiswa, beliau itu sudah ini senior, itu orang tua ini, orang tua kami itu, apa namanya? Ya, mohon izin Pak Ihsan, kita diskusi ya, sharing ya Pak Ihsan ya. Saya salut sama luar biasa sama semangatnya, sama keaktifannya sama Pak Ihsan ini. Ditambah sume, ramahnya, aduh itu model contoh mahasiswa itu. Saat mahasiswa yang lain umumnya kurang ini secara karakter, secara integritas, saya melihat Pak Ihsan sosok yang bisa menjadi model lah, aktif, ternampak sekali ini di kelas itu aktif, organisasi, kumpul-kumpul aktif, keramahannya ya, menginspirasi ya. Saya belum tentu bisa konsisten seperti beliau. Baik Pak Iksan, saya kategorikan ada dua terkait pinjol, ada legal, ada ilegal Pak. Ini materi PKM saya di tahun lalu itu. Terus ini materi ini juga ada di YouTube saya. Kebetulan saya ya kecil-kecil dan baru memulai berbicara pendapat hukum terkait apa yang saya pahami terkait aspek hukum. Nah,